Odesa. Hari ini tanggal 31 Desember, selama 10 tahun kami pengurus Odesa mengumpulkan berbagai macam pertanyaan yang perlu dijawab langsung oleh Ketua Odesa, Pak Faiz Mansur. Nah, saya sudah mensortir beberapa pertanyaan yang sekiranya mewakili pertanyaan rekan-rekan semuanya. Nah, kita langsung saja tanyakan langsung kepada Ketua Yayasan Odesa, Pak Faiz Mansur. Pertanyaan pertama, yang paling mendasar, bagaimana mengawali mendirikan Odesa? Mengawali Yayasan Odesa ini pertanyaan yang sering muncul. Kalau kita itu sebelum ada Yayasan Odesa Indonesia, saya, Pak Budiana, Pak Basuki, Pak Asep Salahuddin, Pak Marzuki Wahid, Pak siapa lagi? Lupa Pak Bu Nina, ya, terus dan teman-teman yang lain, Pak Anton ya terutama, itu sudah sering berinteraksi, berkomunikasi, dan juga melakukan kegiatan kecil-kecilan waktu di kota. Nah, waktu di desa inilah kemudian kita menemukan satu keadaan hidup yang membuat semua teman-teman ini, terutama teman-teman wartawan, untuk memperhatikan lebih serius. Mengapa? Karena ada masalah kemiskinan yang perlu direspon. Nah, awal mulanya tentu saja ini kita berteman, bergaul, berjejaring gitu jadi sudah ada ikatan-ikatan yang rutin pertemuan. Hampir semua pengurus Yayasan Odesa itu teman-teman saya yang lama. Mungkin ada yang kenal 15 tahun seperti Pak Hawi Setiawan, ada yang 10 tahun seperti Om Boy Worang dan lain sebagainya. Dari situ ternyata kan gini, tidak semua pertemanan sekalipun akrab bisa menyatukan visi atau menjadikan satu organisasi, kan gitu kurang lebih pertanyaannya yang lebih penting. Nah, ini mengapa dari sekian banyak ini kok bisa menyatu? Sebenarnya sih tetap saja itu prosentasenya tidak sebanyak teman yang saya kenal atau teman yang Pak Basuki kenal atau temannya Pak Budiana. Tapi ini gumpalan kecil ini merupakan hal yang menurut saya esensial, di mana kami ini memiliki komitmen yang sama. Karena masalah apa? Sederhana kok. Ini ada kemiskinan, ada problem lingkungan, ada problem keterbelakangan pendidikan, dan kita ini sama-sama ngerti politik. Jadi ini ada yang tidak benar dari politik kita. Nah, itu yang menyatukan. Karena sadar politik, sadar tanggung jawab sosial, dan tahu cara mengubahnya. Nah, tahu cara mengubahnya ini satu persatu memiliki pengetahuan tersendiri. Ada Pak Anton, cara mengubahnya adalah lewat pewartaan langsung. Pak Budiana juga demikian. Pak Hawi Setiawan lebih serius di dalam penelitian. Kalau Pak Basuki langsung praktis, harus eksperimen dengan pembibitan, dengan macam-macam. Nah, saya juga menjadi bagian di lingkaran diskursus itu, sehingga oke lah kami bersepakat kita berkegiatan. Nah, setelah berkegiatan kan butuh wadah. Jadi disitulah, jadi ada ikatan emosional, pertemanan. Tapi pertemanan sendiri bukanlah jaminan. Ada juga komitmen sosial, tapi ini pun bukan jaminan. Kan kemiskinan juga di mana-mana, tapi nyatanya tidak selalu mendorong orang kolektif ini untuk bergiat. Nah, ternyata pada akhirnya dari dua faktor ini, ikatan emosional pertemanan dan realitas sosial, ada satu interaksi ketekunan kita memanfaatkan kesempatan kita satu masih hidup, kesempatan kita dua punya ilmu. Nah, harus digunakan semaksimal mungkin. Yang kedua juga minat kita, interest kita untuk mengurusi orang-orang. Kurang lebih ada satu faktor yang membuat saya, katakanlah personal, itu berinteres membangun pertemanan dengan para petani. Nah, karena ya bosan lah kalau bertemanan dengan teman-teman kan kebanyakan dosen, wartawan, peneliti. Kenapa kita nggak nambah nih pertemanan? Dan yang kedua juga ada faktor juga, ada hasrat saya sama Pak Basuki itu ingin lahir teman-teman kaum muda, termasuk seperti kamu Adit ini, mahasiswa ini yang masih muda ini punya komitmen sosial yang lebih baik. Jangan hanya kegiatan sosial, tapi gerakan sosial. Artinya belajar ideologi juga. Nah, kurang lebih itu. Oke.
menyambung tadi bahasan tadi sama pertanyaannya cukup sesuai nih Pak. Tadi disebut ada wartawan, ada tokoh intelektual, ada mahasiswa juga itu yang cenderung aktif di Yayasan Odesa. Apakah memang tujuannya ataupun perekrutannya memang seperti itu? Tidak, ya itu alamiah. Sebenarnya kita nggak memandang apakah profesi wartawan sama mungkin teman-teman yang di luar itu ngertinya karena kita rajin nulis, jadi kita itu aksi lapangan tapi sekaligus penulis, sekaligus suka bikin berita. Nah, sekarang ditambahkan ada peningkatan teman-teman yang dari video juga. Ya itu alamiah sebenarnya. Tapi mungkin juga itu disitulah kekuatan kita, di mana faktor tulisan, pemberitaan, pewartaan itu menentukan menjadi satu ikatan kolektif yang bareng, karena kita bisa mempengaruhi teman-teman di wartawan juga. Itu mau tidak mau ada sisi kelebihan Yayasan Odesa di situ, sehingga media-media lain pun terdorong. Tapi intinya kalau rekrutmen apakah pengurus Yayasan Odesa itu harus wartawan, harus dosen? Enggak. Banyak kok yang bukan wartawan juga ada, dan tidak harus untuk itu. Semua yang memiliki empati, semua yang memiliki interest kegiatan sosial, dan jangan hanya bakti sosial, tapi gerakan sosial. Artinya ada pendampingan, ada perhatian yang rutin terhadap teman-teman petani, seperti itu. Oke, kalau memang seperti itu, berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga nih Pak. Kalau memang saya orang umum nih, bagaimana jika ingin ikut di Odesa? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Mungkin ada sistem, bagaimana sistem keanggotaannya? Dulu kalau terkait dengan keanggotaan, sebenarnya saya sudah berpikir panjang waktu itu sama diskusi sama Pak A.I. Priyono almarhum ya, peneliti LP3IS. Itu apakah Yayasan Odesa ini mau keanggotaan supaya luas atau tidak? Nah, kalau keanggotaan, badan hukumnya perkumpulan. Tapi setelah saya pikir panjang lebar dan saya diskusikan dengan teman-teman, kalau rekrutmen langsung masuk ke keanggotaan, apalagi skala prioritasnya itu petani, itu agak problem, sehingga kita pilih yayasan. Nah, prinsip yayasan itu kan tidak ada keanggotaan, hanya ada pengurus ya, ada pembina, ada pengawas, dan community kecil yang itu. Tapi di dalam praktik kerja kita hampir non formal, artinya antara pengurus yang tercatat di akta dengan yang tidak itu tidak menjadi masalah. Bahkan di kita itu antara pembina, pengawas, dan itu tumpang tindih di dalam urusan pekerjaan. Karena kita berorganisasi itu bukan untuk mendapat label-label, ini tidak penting. Bahkan saya sebagai ketua apa-apa itu ya alamiah saja, siapa yang paling banyak bisa memerankan kegiatan. Bagaimana membuat Odesa di daerahnya di daerahnya masing-masing, di daerah tempat tinggal mereka lah, seperti itu. Sebenarnya untuk ikut terlibat di Yayasan Odesa di lokal masing-masing, contoh ya seperti Garut. Garut itu ada Ramlan yang sudah kenal lama, dan di situ dia interest dengan program-program Yayasan Odesa, baik literasi maupun ekologi ya, gerakan penghijauan. Nah, Ramlan aktif saja di situ, terus dia jadilah di situ Odesa Garut. Tentu saja ya tidak semudah itu, dalam artian asal-asalan. Kita harus bersepaham dan komitmennya itu terhadap tradisi apa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan selama ini, jadikan itu tradisi. Misal berkomitmen untuk berkegiatan terus menerus, tidak sering meninggalkan basis. Karena itu saya harapkan kalau ada yang ingin mendirikan Yayasan Odesa, domisilinya itu jangan sering pindah-pindah. Ada yang kan kadang dia aktivitas di sini tapi nanti tahun depan masih pindah lagi ke mana-mana. Itu tidak bagus. Kenapa? Karena prinsip gerakan sosial itu mestinya itu berkelanjutan dan tidak mudah mendampingi petani. Kegiatan pendidikan itu hanya 6 bulan, 1 tahun, itu tidak bagus, karena target kita adalah membentuk tradisi baru yang menancap kuat, dan itu butuh waktu lama. Nah, karena itu satu individu di kampung lokal masing-masing pun bisa untuk menjadi bagian dari yayasan, dengan catatan ya itulah serius, dan kita juga rajin belajar. Jangan hanya menyelenggarakan kegiatan tanpa kita sendiri memproses, karena Yayasan Odesa ini banyak melakukan pergulatan pemikiran maupun aksi itu juga dengan
belajar kepada petani, Iya. tapi petani juga belajar sama kita, jadi bareng. Itulah muncul ilmu pengetahuan tentang pergerakan yang baru. Nanti pembahasannya bisa lebih Oke. jauh lagi. Oke, satu lagi nih Pak. Odesa identik dengan kegiatan sanitasi, yaitu mengurus WC. Nah, sedangkan Mengurus WC. di daerah saya katanya karena yang ditanyakan ini sudah tidak ada lagi seperti itu, sudah cukup rapi lah gitu. Ya, ceritanya. ya. Lantas bagaimana? Apakah saya harus meneruskan seperti membuat WC atau ada aspek Oke. lain yang perlu Ya, digarap? itu sanitasinya yang dilihat dong. Siapa Mbak atau Mas? Tahu ini namanya WC. Ya, itu gini, WC ya di sini mungkin karena bacanya WC ya. Ternyata programnya sanitasi. Sanitasi itu kan terkait dengan kebersihan lingkungan, kebersihan diri, kebersihan rumah tangga. Dengan mengambil sanitasi ini karena apa? Ini adalah jantung persoalan hidup masyarakat, masalah kesehatan, Ya. masalah kebiasaan hidup, perilaku hidup yang bersih dan sehat. Bukan hanya bersih ya, itu harus dimajukan karena Indonesia itu terpuruk karena masalah sanitasi. Banyak orang ingin membangun desa, bangun wisata bahkan, tapi tidak bangun WC-nya gitu. Itu kan lucu. Tolong benahilah hal-hal yang paling mendasar, termasuk toiletnya dulu, toilet warganya. Nanti kalau ada tamu itu supaya nggak memalukan dan tamu bisa nyaman karena masalah air, bukan hanya tempat buang hajat ya, tapi air bersihnya juga harus tercukupi. Nanti masalah kesehatan bukan hanya sanitasi tapi produksi pangan. Iya. Ya pertanian.